Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dimanapun sahabat Sia berada, dari Sabang sampai Merauke, sehat-sehat semua ya. Sebelumnya, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi, aku mau kenalin diri dulu nih ya teman-teman. Kenalin, nama aku Faik Muhammad sebagai host Sia Podcast yang pertama. Asik. Nah, bicara mengenai Sia, rasanya nggak afdol nggak sih kalau kita belum ngobrolin seputar pengabdian. Dan kebetulan banget di sini aku nggak sendirian guys, karena akan ada seseorang yang sangat inspiratif yang bakal nemenin aku di sini. Oke, langsung aja ya aku kenalin Kak Ervina Rahadia Rizky. Halo Kak Ervina. Halo Faik, halo Sobat Sia semuanya. Oke, jadi Kak Ervina ini adalah staf divisi Sosma BEM FEB UB 2018 ya Kak? Iya benar. Oke, dan waktu itu diamanahi sebagai Kodif Acara SIA 2018. Benar Faik. Oke, pasti banyak banget ya Kak pengalaman Kakak yang mengenai pengabdian ini. Nah, ngomong-ngomong tentang pengabdian nih Kak, menurut Kakak pengabdian itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri, pengabdian itu sebenarnya nggak bisa diartiin cuma dengan kata-kata ya Faik. Kalau menurut aku, pengabdian sama pendidikan itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Karena menurut aku, tujuan pendidikan sendiri adalah kemajuan pengetahuan dan penyebaran kebenaran. Nah, penyebaran kebenarannya itu bisa melalui pengabdian ke masyarakat, gitu Faik. Wah, menarik nih Kak, menurut Kakak. Nah, kemudian pengalaman mengabdi Kakak seperti apa sih Kak kalau boleh tahu? Mulai dari kapan nih? Mulai dari perkuliahan ini, mungkin mulai dari awal dulu atau gimana? Mungkin dari awal boleh sih Kak. Panjang dong ya. Oke, aku ceritain sedikit ya. Boleh Kak, boleh. Sebenarnya kenapa aku tertarik di bidang pengabdian ini, dari dulu pas masih aku kecil, aku tuh pindah-pindah kan ya. Aku dari Pulau Jawa, kemudian aku pindah ke Sumbawa kayak gitu. Nah di sana aku mungkin banyak nemuin orang-orang yang di sekitar aku itu masih terlalu parah dengan bullying. Awalnya kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, lama-kelamaan tuh aku kayak pengen ngerasain apa yang dirasain orang lain gitu loh. Akhirnya pas aku udah masuk SMA, aku pindah lagi. Aku pindah ke kotanya. Nah di situ aku ikut salah satu organisasi Forum Anak. Nah Forum Anak ini tuh di bawahnya LPA, terus banyak kegiatan-kegiatan kayak trauma healing, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lain yang berhubungan dengan anak-anak. Jadi kayak ngajar-ngajar di desa, terus kayak ngasih edukasi tentang pernikahan dini. Soalnya di daerah sana itu masih banyak kan ya pernikahan dini kayak gitu. Nah berawal dari situ Faik. Kemudian aku juga tertarik nih sama pembangunan pendidikan di satu desa. Akhirnya setelah kuliah ini aku milih untuk masuk ke BEM FEB UB, yaitu tadi divisi sosial masyarakat. Cuman dulu aku kan masuknya yang pertama itu 2017. Nah di 2017 itu aku keterimanya di lingkungan hidup di Departemen Somalia Lingkungan Hidup. Pas di 2018 akhirnya diterima lagi di Sosma itu tadi yang Pak jelasin pas awal kayak gitu. Jadi tertariknya sih mulainya dari ya pas dulu itu anak-anak, dan sampai sekarang pun kalau misalnya ada kegiatan sosial itu aku lebih ke pendidikan sih kayak gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman bagaimana awalnya seorang Kak Ervina ini mengabdi. Kemudian kalau bicara pengabdian itu kan identiknya dengan pengabdian masyarakat yang harus benar-benar turun langsung ke masyarakat gitu ya Kak. Dan menurut Kakak itu apakah pengabdian itu memang harus turun langsung ke masyarakat kah atau bagaimana Kak? Sebenarnya ya setiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi, kalau kita sebagai mahasiswa belum pernah merasakan turun langsung ke masyarakat, itu kayaknya pasti nanti
suatu saat kayak ada yang kurang gitu. Jadi sebenarnya nggak harus pengabdian itu kita langsung ke lapangan atau ke masyarakat, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa melakukan hal tersebut, kenapa enggak gitu kan. Kalau misalnya nih disuruh milih, kamu cuman ngelihat sesuatu tapi kamu tuh nggak bisa merasakan. Nah sedangkan kalau misalnya kita langsung turun ke desa, kita udah nggak penasaran lagi karena kita udah tahu rasanya tuh kayak gimana. Jadi kalau menurut aku pribadi sih, turun ke masyarakat itu ya harus dicobalah sama teman-teman mahasiswa semuanya kayak gitu. Mungkin bidang-bidangnya beda-beda, kayak misalnya nih kalian lebih tertarik ke lingkungan, ya nggak apa-apa, yuk dicari. Banyak kan ya organisasi atau volunteer-volunteer yang nyari organisasi nyari volunteer untuk diajak ke desa atau pembangunan desa kayak gitu-gitu kan. Ada banyak bidangnya tuh, ada pendidikan, kemudian ada juga pariwisata kayak gitu, terus ada pertanian kayak gitu. Jadi kayak teman-teman juga bisa nambah pengalaman sama belajar juga hal-hal baru kayak gitu. Oke, jadi dengan pengabdian ini kita bisa punya pengalaman bagaimana merasakan bagaimana membantu masyarakat seperti itu ya Kak? Iya benar Pak Ik. Oke, dan mengingat status kita sebagai mahasiswa nih Kak, kenapa sih mahasiswa itu harus mengabdi? Kan kalau misalnya kalian masuk kuliah tuh kalian diajarin Tridharma perguruan tinggi kan ya. Aku nggak mau bahas terlalu banyak tentang itu sih. Tapi sebenarnya benar kalau misalnya mahasiswa itu agen perubahan. Jadi aku pernah bicara sama salah satu orang dan dia bilang kayak gini, di dalam bukunya itu dia bilang kalau apa yang kita dapatkan dari masyarakat harus kita kembalikan ke masyarakat. Sebenarnya apa yang kita dapat sekarang itu bahkan gedung kampus kita itu pun itu kurang pantas gitu loh. Kalau misalnya kita ngerasa kita kuliah di situ, kita sukses itu udah cukup, itu tuh kurang pantas menurut aku. Jadi apa yang kita dapat di bidang pendidikan itu harus kita kembalikan juga ke masyarakat, karena sebenarnya masyarakat itu nyumbang banyak loh. Maksudku masyarakat itu nyumbang banyak untuk kita bisa kuliah di situ dengan gedung yang sebagus itu. Jadi kenapa kalau misalnya kita bisa berikan sedikit waktu dan tenaga kita, kenapa enggak? Kan juga pengabdian itu bukan hanya tentang materi ya. Pengabdian itu bisa dengan kalian meluangkan waktu dan tenaga kalian, bisa kalian sharing ilmu ke orang-orang yang ada di desa. Jadi gak apa-apa kalau misalnya belum ada materi berupa kayak materi uang kayak gitu, ya gak apa-apa. Kalian tetap melakukan pengabdian dengan cara kalian sendiri sebagai mahasiswa. Wow, luar biasa Kak Elvina. Sedikit yang aku highlight mungkin apa yang dari masyarakat harus kita kembalikan lagi ke masyarakat, seperti itu ya Kak? Benar, menurut aku kayak gitu. Oke. Mungkin menurut Kak Elvina sendiri waktu yang ideal untuk kita, ada nggak ya saat-saat tertentu kayak kakak tuh merasa sepertinya pengabdian aku cukup sampai sini deh gitu? Kalau misalnya waktu yang tepat untuk kita melakukan pengabdian sih sebenarnya nggak ada ya. Pengabdian itu bukan tentang waktu, pengabdian itu bukan tentang di mana, tapi menurut aku sendiri pengabdian itu bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kayak misalnya nih, kamu melihat orang-orang di sekitar kamu, mungkin anggap aja kita ketemu sama pengemis ya. Kita ikut hibah dengan pengemis itu. Kamu bisa bantu pengemis itu pun, itu udah, kamu ngasih uang ke pengemis itu pun, itu sudah dianggap pengabdian. Cuman pengabdian porsinya berbeda-beda. Kayak misalnya nih, kamu pengabdian yang langsung terjun ke masyarakat yang tadi aku bilang kayak pembangunan desa, pendidikan anak-anak di desa, itu berbeda dengan kamu yang iba dengan pengemis atau pengamen yang kamu lihat. Cuman kalau misalnya masalah waktu atau kapan baiknya kita melakukan pengabdian itu menurut aku nggak ada.
Karena pengabdian itu ketika kamu sudah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kayak kamu udah pengen ikut membantu aja gitu. Itu kan udah ada niatnya nih. Tinggal kamu nerapinya. Dan nerapinya itu sebenarnya nggak susah banget. Kamu bisa lakuin dari hal kecil kayak apa yang aku bilang barusan tadi. Terus apalagi tadi pertanyaan yang kedua? Yang kedua tuh tadi tentang ada nggak sih Kak kayak waktu Kakak merasa kayak cukup nih aku mengabdi sampai sini aja gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini tuh nggak ada. Karena ketika aku ngelakuin satu hal baik itu bakalan ketagihan, Pak. Coba deh kamu misalnya ngelakuin satu hal yang baik, terus kamu ngeliat orang lain itu bahagia, pasti ketika kamu nggak ngelakuin hal itu dalam jangka waktu yang lama, kamu bakalan merasa ada yang kurang. Sama kayak kalau misalnya kita ibadah, sering ibadah, kemudian tiba-tiba kita nggak ibadah, pasti nanti hatimu tuh kayak nggak tenang dan gelisah. Nah, beda halnya dengan kalau misalnya kita terbiasa tidak ibadah, kemudian tiba-tiba kita tetap nggak ibadah, terus kayak tiba-tiba kita ibadah, itu kan rasanya senang kan, itu kayak ada beda. Tapi kalau misalnya kita terbiasa ibadah, kemudian kita meninggalkan ibadah, itu rasanya gelisah. Beda kalau misalnya kita nggak pernah ibadah, kemudian kita ibadah, itu rasanya bahagia. Nah kayak gitu, pengabdian dan membuat orang lain bahagia itu menurut aku kayak gitu. Ketika terbiasa kita nggak melakukan kebaikan, kemudian kita melakukan kebaikan, kita bakal senang banget. Nah kalau misalnya kita udah terbiasa melakukan kebaikan, kemudian tiba-tiba kita stop melakukan kebaikan, itu pasti ada yang kosong. Jadi untuk saat ini dan insya Allah seterusnya semoga aku tidak pernah bosan sama kebaikan atau pengabdian. Kayak pengen explore terus gitu loh. Jadi kayak ada rasa ketagihan gitu ya Kak. Kalau misalkan kita udah mengabdi nih, terus tiba-tiba stop, itu kayak ada yang kehilangan gitu nggak sih Kak? Iya benar Pak, kayak gitu. Dan tadi kan Kak Ervina juga menyampaikan pengabdian ini bukan masalah waktu ya Kak, tapi tentang bagaimana kita bisa berkontribusi untuk orang lain. Nah, kontribusi yang bisa kita berikan ini apa aja sih Kak yang bisa kita lakuin? Kontribusi yang bisa dilakuin. Sebenarnya kalau misalnya kontribusi itu yang kalau sebagai kalian yang mau memulai ya, kayak misalnya kan ada nih orang yang melihat orang lain melakukan kebaikan tuh kayak, ih pengen deh aku kayak dia, pengen deh aku bisa ngajar. Misalnya nih kamu posting nih Pak lagi ngajar anak-anak misalnya, terus orang-orang tuh ngeliat, iya aku pengen ada di posisi dia, pengen banget misalnya kayak gitu. Nah sebenarnya tuh orang-orang atau teman-teman aku yang pernah cerita itu mereka tuh bukan nggak mau melakukan pengabdian atau nggak mau melakukan kegiatan sosial kayak gitu. Sebenarnya mereka pengen, tapi ada rasa malu. Malunya itu bukan karena malu melakukan hal baik, tapi malunya tuh kayak karena dia tidak terbiasa akan hal itu gitu loh. Nah, kalau menurut aku kontribusi yang kita bisa lakukan itu tuh harus kita yang pertama tuh harus ngilangin rasa malu. Kayak misalnya nih kamu lagi jalan sama teman kamu, terus kamu atau enggak naik kendaraannya, kamu ngelihat pengemis nih di ujung jalan, kamu lihat pengemis di ujung jalan, kamu tuh pengen banget ngasih dia duit. Tapi kalau misalnya kamu turun dari kendaraan itu, kamu kayak ntar temen aku ngerasa kalau misalnya aku caper kayak gitu. Pasti banyak banget orang yang kayak gitu mikir kalau ketika dia bareng teman-temannya terus dia mau ngasih ke pengemis tuh takut dibilang caper, padahal dia sedang melakukan kebaikan. Nah, kontribusi pertama yang kamu harus lakukan adalah kamu harus berpikir bahwa ketika kamu sudah niat untuk melakukan kebaikan, itu kamu harus lakukan. Meskipun kamu malu, sungkan, atau apapun, kalau misalnya niatmu baik, itu usahain kamu keluar dari rasa gak nyaman itu. Jadi kamu tetap ngasih, meskipun nih, kamu jalan sama rame-rame sama teman kamu ngeliat pengemis jauh nih di seberang jalan. Terus kamu niat, aduh aku pengen banget nih ngasih. Kasih, gak peduli teman kamu mikir, so baik banget nih orang, gak perlu pikir kayak gitu, yang penting kamu ngasih. Karena mulai belajar dari situ, kontribusimu nanti selanjutnya bakal lebih besar kayak gitu menurut aku ya. Jadi hal yang pertama itu adalah melawan rasa yang kayak gak biasa kamu melakukan kebaikan atau pengabdian di masyarakat. Seperti itu ya Kak. Mungkin untuk mengatasi rasa malu dalam mengabdi ini diperlukan wadah yang tepat juga mungkin ya Kak, untuk kita bisa mengabdi seperti itu. Dan SIA ini menurut Kakak wadah yang tepat bukan sih buat mengabdi Kak?
tepat dong, soalnya kalau dilihat di sekarang Sia masih di mana daerahnya, desanya? Ya, Sia tahun ini masih di Pusung Kak, insya Allah. Masih di Pusung kan? Iya. Nah jadi kalau menurut aku di Pusung itu juga wadah yang tepat sih untuk teman-teman yang mungkin masih baru memulai atau pengen mencoba pengabdian atau kegiatan sosial ya. Soalnya yang pertama, masyarakat Pusung juga orangnya ramah-ramah. Terus di sana juga banyak anak kecil. Jadi yang aku bilang di awal tadi, bisa kalian lakukan pengabdian sedikit demi sedikit sesuai passion kalian. Kayak misalnya kamu sukanya ngajar, ya udah kamu ke tempat ke bagian anak-anak. Kalau misalnya kamu lebih suka ke pertanian, di Pusung juga kan banyak tuh. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke warga desanya. Jadi Sia wadah yang tepat menurut aku kalau misalnya untuk teman-teman mahasiswa yang pengen mengabdi kayak gitu. Ya teman-teman. Terus mungkin aku mau tanya ini sih Kak, setelah sekian banyak pengabdian nih yang Kakak lakuin, manfaat yang Kakak rasakan tuh apa sih dengan melakukan pengabdian itu? Aku selalu merasa bahagia sih kayaknya. Terus kayak selalu ngerasa cukup. Maksudku kayak karena kita terbiasa nunduk, jadi kita nggak ada rasa yang kayak pengen terlalu lihat ke atas gitu. Lebih banyak bersyukur sih kalau misalnya kita udah sering melakukan pengabdian. Kayak misalnya nih kita di Sia aja ya contohnya. Di Sia nanti setelah kalian ngelewatin semua proses, mungkin sekarang lagi rada sulit sih ya, soalnya kan online gitu ya, jadi nggak benar-benar terasa sama masyarakatnya gitu kan, nggak bisa turun langsung. Tapi ya sebenarnya kalau bicara tentang pengabdian, terus apa manfaat yang dirasain itu, ya itu tadi bahagia, terus kayak selalu bersyukur, terus kayak selalu pengen buat orang lain bahagia gitu loh, karena kalau misalnya kita di kegiatan sosial itu berusaha untuk membahagiakan orang lain kan jatuhnya kegiatan sosial itu, terus kayak ya udah merasa lebih bersyukur aja. Oke. Aku juga pernah baca sih Kak tentang kecerdasan spiritual itu, dimana bagaimana kita menjadi bahagia itu caranya simple, yaitu dengan membuat orang lain bahagia. Bener, itu baik. Tapi selain dari manfaat yang Kakak rasakan, pasti ada suka dukanya dong Kak dalam mengabdi ini. Kalau boleh tahu apa? Sebenarnya aku kan bergabung di salah satu komunitas ya, namanya itu Sahabat Anak Kanker. Oh iya Kak, aku tahu. Iya, aku dulu tuh dikenalinya sama Sosma loh. Aku dulu masuk, tapi aku kenalnya itu pas aku masih di LH-nya bahkan, bukan pas di Sosmanya. Pas di LH tuh, iya aku pernah diajak dulu tuh sama Kak Bila, sama Kak Afan namanya. Pas 2017, aku diajak ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Aku dikenalin sama salah satu volunteer lah di sana. Kemudian di situ tuh namanya kita bermain sama anak-anak yang sedang sakit ya, anak-anak kanker, dimana kalau misalnya hari ini kita bisa ngelihat senyum mereka, ketawa mereka lewat sana sini, besok tiba-tiba mereka meninggal tuh gimana ya, kayak benar-benar kematian tuh ada di bayangan kita sendiri gitu loh. Jadi ya suka dukanya di situ, ketika kamu udah terbiasa, mungkin kamu punya harapan besar nih, kamu berangkat ke sana punya harapan besar, wah aku seneng nih main sama adik ini, semoga besok ketemu lagi, terus kayak ketemu dia lagi, tapi rencana Tuhan lain. Kayak gitu. Jadi kayak aku merasakan suka duka yang paling banyak itu mungkin sejauh ini Sahabat Anak-anak, karena aku juga banyak belajar dari anak-anak di sana. Kayak kalau misalnya kita sakit flu aja nih, yang kayak udah capek, udah pusing, nggak mau kemana-mana, mereka loh habis kemoterapi itu rambutnya gundul lah, badannya ada obesitas lah, itu kayak masih bisa buat mereka tuh selalu tertawa gitu, buat mereka bahagia, terus kayak seneng aja kalau mereka ketemu kita tuh udah seneng banget. Jadi kayak merasa yang kayak awal aku bilang tadi, merasa lebih bersyukur dan merasa lemah banget kalau misalnya kita flu doang udah ngeluh gitu. Mereka yang kanker aja sebahagia itu gitu loh. Dan kalau ditanya, kamu sakit apa dek?
kanker Kak, kayak kanker tuh kayak demam Kak, demam Kak gitu. Jadi sebenarnya itu sih suka duka aku tuh, kayak misalnya hari ini aku lihat anak ini, mungkin bulan depan aku udah nggak bisa ketemu lagi, dan rata-rata anak-anak yang aku temuin awal dulu itu udah nggak ada semua sekarang. Maksudku udah sembuh semua ya, udah bahagia insya Allah di surga. Iya, insya Allah, amin. Berarti mungkin dukanya ini bukan merasa terbebani oleh pengabdian yang dilakukan, tetapi merasa kehilangan gitu ya Kak? Iya benar, dukanya tuh lebih ke kehilangan. Sama nanti kamu kalau misalnya terbiasa di Pusung, di Sia, ntar kalau udah hari puncak ntar merasa kehilangan loh. Iya sih Kak, bener-bener. Jadi yang penting harus dinikmati ya Kak ya, suka duka itu. Iya benar. Oke Kak, selanjutnya aku mau nanya sih Kak, menurut Kak Ervina, esensi mengabdi itu tuh apa sih Kak? Esensi mengabdi. Esensi mengabdi menurut aku itu apa ya? Mengabdi apa? Mungkin maknanya ya, mungkin kayak makna yang dari mengabdi itu seperti apa mungkin menurut Kak Ervina? Susah ya aku menjelaskannya kata-kata. Wis. Apa ya? Mengabdi itu mungkin lebih ke berbagi, terus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, kayak aku bilang dari awal tadi. Tapi lebih ke ya itu sih, ketika kamu udah memilih untuk atau memutuskan untuk mengabdi, kamu harus mau berbagi. Berbagi itu ya bukan cuma tentang materi, tapi juga tentang waktu, tenaga kamu. Kamu kayak menyumbangkan tenaga kamu, waktu kamu untuk mengabdi, membantu orang lain. Kayak gitu sih mungkin. Mungkin balik lagi ke yang tadi ya Kak, bahwa pengabdian itu bukan sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Oke. Mungkin ini sih Kak pertanyaan terakhir buat Kak Ervina. Pesan buat mahasiswa yang baru mau mulai mengabdi dari Kak Ervina apa ya Kak? Kalau untuk teman-teman yang mungkin ingin atau akan mulai melakukan kegiatan sosial, sebenarnya hal yang pertama yang gak boleh kalian lupakan itu adalah segala sesuatu yang ada pada kita itu tidak selamanya ada gitu loh. Jadi suatu waktu juga bisa pergi aja gitu dari kita, sekejap mata gitu ibaratnya. Nah, tinggal di sini teman-teman tuh harus pinter-pinter nyari kebahagiaan hati teman-teman, bukan tentang materi aja, tapi teman-teman juga harus bahagia lahir dan batin ya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kebahagiaan itu seperti apa yang dikatain Faik tadi, ketika kita melihat orang lain bahagia itu kita udah bahagia. Kali bukan dalam artian kita hanya berkorban ke orang yang kita sayang aja, tetapi kebahagiaan itu bisa teman-teman dapatkan dengan cara berbagi ke orang lain, berbagi dalam artian tadi mengabdi ke masyarakat. Dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman ingin memulai sesuatu, tentu teman-teman juga harus lepas dari kata-kata yang tadi aku bilang, malu, kemudian takut, itu harus lepas, benar-benar lepas, mulai dari hal kecil aja. Jangan pernah ngerasa apa yang kita berikan ke orang lain itu tidak bermanfaat. Ketika niat kita baik, insya Allah sekecil apapun yang kita berikan ke orang lain itu pasti nantinya akan bernilai atau akan merasa ingin berbagi lagi gitu. Jadi pesan aku untuk teman-teman sih, segera dimulai aja deh pengabdian ke masyarakatnya, segera dimulai aja deh niat baiknya. Jangan sampai karena rasa malu, karena rasa takut, teman-teman menyesal nanti ketika teman-teman udah gak punya waktu lagi.
Oke teman-teman, jadi itu pesan yang disampaikan oleh Kak Ervina buat kita semua yang baru mau mulai mengabdi dan ataupun yang sedang mengabdi, dan semoga bisa tertanam lah dalam benak dan hati kita untuk tergerak untuk mulai mengabdi. Dan ya sayang banget nih Kak, karena keterbatasan waktu, mungkin obrolan kita cukup sampai sini dulu aja ya Kak. Oke, Pak I. Oke, terima kasih banyak banget ya Kak udah sharing-sharing seputar pengabdian nih sama kita. Terima kasih juga ya. Maaf ya kalau misalnya ada salah kata. Iya, oke. Terima kasih Kak Ervina. Iya, sama-sama. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu seputar Social in Action 2020, bisa banget nih pantengin IG @sia_FEBUB karena akan ada kegiatan-kegiatan menarik ke depannya. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman kebersamaan kita hari ini, dan nantikan Sia Podcast episode selanjutnya. Dadah!